Sampaikan firman-Mu dan berkati umat-Mu Tuhan. Rapi hamba menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kembali saudara. Ya, pagi ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Thomas Anudharma. Kita sambut hamba Tuhan ini. Shalom saudaraku. Shalom. Saya nggak perlu tanya apa kabar, pasti luar biasa ya. Karena saudara tinggal di satu negara yang sungguh luar biasa, negara yang kecil tetapi disegani oleh dunia. Nah saudara kasih Tuhan, biasanya orang datang ke Singapura itu kalau nggak untuk jalan-jalan, untuk shopping, ya, untuk berobat. Tapi pastikan satu hari orang datang ke Singapura karena di Singapura terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Sehingga orang datang ke sini mau melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, saya berterima kasih pertama kepada Tuhan, kedua kepada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, juga kepada setiap saudara, sehingga pagi hari ini kita sama-sama boleh mendengar akan firman Tuhan. Dan saya beberapa bulan ini selalu mendengar satu kata, yaitu right happening. Ya, kalau saudara mendengar right happening itu seringkali di dalam pikiran kita, itu right happening itu seperti orang nunggu lotre, nunggu kejadian yang luar biasa, ya, untung-untungan. Ya, dan seringkali kalau orang bisnis bilang kalau seseorang dapat kerjaan, dapat satu order proyek, wah kamu ngalami right happening. Ya, kalau dia anak muda lain lagi saudaraku. Ya, kalau yang jomblo tiba-tiba dapat pasangan bilang wah kamu dapat right happening. Ya saudaraku. Sebenarnya right happening itu bukan sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang untung-untungan, tetapi right happening itu adalah buah daripada ketaatan karena percaya kepada Tuhan. Haleluya saudaraku, bukan untung-untungan. Artinya saudara bisa kondisikan, bisa atur sehingga right happening terjadi pada setiap kita. Haleluya saudaraku. Jadi kadang-kadang wah kamu untung loh, kamu mengalami right happening loh, saya kok belum ya. Ya, itu seperti orang nunggu lotre saudaraku. Enggak saudaraku, setiap kita akan mengalami, tetapi persoalannya ada orang ketiga ya, pihak ketiga yang nggak suka saudaraku. Ya, namanya iblis. Dia berusaha menghambat. Kenapa? Kalau orang Kristen dapat right happening, ngalami mujizat, ngalami janji Tuhan, nanti tambah semakin berkobar-kobar, sengaja dihambat. Kalau dihambat tujuannya apa? Jadi loyo, jadi lemes, jadi nggak bergairah, jadi putus asa, bahkan jadi nggak percaya kepada janji Tuhan. Nah karenanya saudaraku yang kasih Tuhan, saya berikan satu tema firman pada pagi hari ini, yaitu adalah uphill momentum. Ya saudaraku, ya, momentum menuju puncak. Ya saudaraku, ya, seringkali saudara kasih Tuhan kita nggak memanfaatkan momentum dengan baik. Kita belajar dari satu pengalaman daripada para rasul sebelum ketemu Tuhan Yesus dan ditunjuk jadi murid. Mereka adalah orang-orang yang gagal. Ya, Petrus, Yakobus, Yohanes dan teman-teman yang lain, para nelayan tangkap ikan pada timing yang tepat, malam hari, gagal. Ya, saya ingin tanya saudaraku, waktu mereka tangkap ikan dan gagal, ikannya sebenarnya ada nggak di Danau Galilea? Ada, ikannya ada. Persoalannya waktu jalan ditebar, diangkat ikannya nggak ikut terangkat, ikannya ada di danau. Ya saudaraku, pindah lagi tempat yang lain pada timing yang tepat, nggak terangkat. Dan besok hari, pada siang hari itu timing tidak tepat untuk tangkap ikan. Ya saudaraku, tangkap ikan itu siang hari timingnya nggak tepat, tapi karena Tuhan yang perintahkan, itu momen yang tepat. Jadi kadang-kadang timing tidak tepat, kalau momennya tepat, percayalah berkat akan datang pada saudara. Sehingga saudara berkata, apa yang tidak pernah aku pikirkan, yang tidak pernah aku dengar, Tuhan berikan kepada kita. Haleluya saudaraku. Nah karenanya saudaraku, untuk mengalami right happening perlu kita memanfaatkan momentum yang tepat. Sehingga percayalah, di dalam momentum yang tepat, mungkin orang bilang timingnya itu padahal nggak tepat loh, tapi kalau momentum yang tepat, percayalah mujizat pasti terjadi. Haleluya saudaraku. Nah saudaraku kasih Tuhan, saya akan ajak kita untuk lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 25 ayat 17 sampai 19.
Ya. Ya, saudaraku, Ulangan pasal 25, 17, 19, demikian firman Tuhan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapus ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Kalau saudara membaca sepintas kelihatan biasa saja, tetapi kalau saudara melihat dengan teliti, ada dua hal yang kontradiktif. Di sini dikatakan, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek. Tetapi di sini dikatakan, haruslah engkau menghapus ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Di satu sisi Tuhan disuruh mengingat, di sisi yang lain disuruh melupakan. Kalau kita membaca dua ayat ini, kelihatannya perintah Tuhan itu membingungkan. Tuhan nggak pernah bingung. Kita yang seringkali bingung, kenapa? Karena kita tidak minta Roh Kudus menuntun kita. Haleluya, saudaraku. Ya, yang maksudkan di sini adalah bahwa, saudara kasih Tuhan, kejadian yang pernah terjadi kita perlu ambil pelajaran, perlu diingat, sehingga orang Kristen bisa bikin salah, tapi jangan bikin salah dua kali pada kesalahan yang sama. Cukup kita mengingat sehingga ke depan tidak akan terjadi. Dan haruslah engkau menghapus ingatan. Itu artinya jangan izinkan pengaruh Amalek itu menguasai pikiran kita. Ya, apa sih Amalek itu, Pak? Arti kata Amalek adalah dweller in a valley, penghuni lembah. Jadi pengaruh daripada Amalek atau spirit of Amalek itu berusaha menahan orang Kristen itu ada di lembah. Mau naik sedikit, mau sungguh-sungguh, mau melayani, spirit of Amalek akan menekan saudara di bawah. Baru naik dikit, mulai gosip, mulai disalahkan, mulai dikata-katain, mulai disalah mengerti. Udahlah, jadi jemaat biasa aja. Ya kan? Kalau melayani itu gesekannya kenceng. Waktu saudara mulai naik, spirit of Amalek bilang, kamu jadi Kristen nggak apa-apa, hari Minggu ke gereja nggak apa-apa, baca Alkitab nggak apa-apa, bertobat nggak apa-apa, tapi jangan sekarang. Kamu masih muda loh, ya kan? Kalau kamu mau bertobat, kapan kamu nikmati? Hidup ini cuma sekali. Nanti kalau sudah tua, saya ingin sampaikan, Tuhan mau supaya setiap saudara tinggalkan lembah, engkau mencapai puncak bukit, karena di atas puncak bukit Tuhan siapin berkat. Haleluya, saudaraku. Ya, saya akan ajak saudara untuk lihat ada beberapa ayat. Kenapa? Atau alasan apa kita kok harus naik? Ya, kita harus naik. Memang Tuhan bilang begini, engkau selalu naik dan tidak turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Saya mau tanya, ekor sama kepala tinggi mana? Kepala dong ya. Nggak ada ekor lebih tinggi, kepala di bawah, ekor di atas. Artinya saudara harus selalu naik. Ini ayatnya ada beberapa. Ulangan pasal 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, atau Yehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bukan di lereng gunung, bukan di kaki gunung, bukan di lembah, bukan di jurang, tetapi di atas gunung. Bicara tentang bagaimana saudara bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yang setuju bisa katakan amin. Saya akan aja lihat ayat yang selanjutnya. Ini cuma dua saja saya kasih ayat. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat. Ya, saudaraku, yang akan mengalami right happening itu, saudaraku, bukan yang di lembah, tetapi dia naik ke atas gunung Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dari ayat ini, dua ayat di antara begitu banyak ayat, itu memerintahkan setiap saudara sebagai orang Kristen, jangan jadi Kristen rata-rata.
Saudara harus jadi Kristen di atas rata-rata, bahkan jadi Kristen puncak gunung. Haleluya, saudaraku. Ya, jangan, ya udahlah Pak, saya hari Minggu saja. Saya dulu berpikir begini, saudara. Asal jadi orang Kristen, biasa-biasa saja lah. Nggak mau fanatik, nggak mau pelayanan, pokoknya duduk hari Minggu, datang ke gereja, kantong kolektor diedarkan, saya masukkan persembahan, pulang ya sudah. Ya, saudaraku. Tetapi ternyata, saudaraku, hal seperti itu membosankan. Tuhan mau saudara meningkat dari setiap langkah, dari setiap tahapan. Ya, kan seringkali istilah next level. Ya kan, itu bicara tentang peningkatan. Dan saya percaya, saudaraku, ketika kita naik atas gunung Tuhan, Tuhan akan menyediakan Yehova Jireh ini terjadi di atas gunung Tuhan. Persoalannya sekarang begini, apa yang menghambat? Saya tuh ingin, Pak. Ya, saya banyak ketemu orang Kristen juga. Saya kepengen, Pak. Saya mau maju. Saya mau makin dewasa. Tapi ada saja, Pak, persoalan. Kita akan belajar beberapa lembah yang Amalek ini taruh. Karena Amalek itu penghuni lembah. Katakan bersama saya, Amalek itu bicara tentang penghuni lembah. Amalek bicara tentang penghuni lembah. Ya. Jadi dia menahan saudara ada di lembah. Itu sebabnya Tuhan bilang, hapuskan ingatanmu tentang Amalek dari kolong langit ini. Artinya, jangan biarkan, jangan berikan tempat kuasa Amalek itu mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita selalu ada di lembah. Kita lihat beberapa lembah penghambatnya. Lembah penghambat kemajuan. Mazmur pasal 84 ayat 7. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Lembah apa yang pertama ini? Yang pertama adalah lembah baka, lembah air mata, the valley of weeping, lembah air mata. Saya nggak tahu apa yang saudara alami. Mungkin ada air mata yang setiap hari tertumpah. Kadang-kadang kita berpikir, dulu aku belum ikut Tuhan, kok keadaannya biasa-biasa. Sekarang ikut Tuhan, ada saja masalah, ada saja persoalan. Ya, sepertinya kok tambah susah, kok sepertinya tambah nggak bahagia. Tapi saya ingin sampaikan, saudaraku, kesalahannya itu di sini. Ya, melintasi, jangan stop, jangan berhenti. Ada banyak orang ketika dia mengalami masalah, dia stop di sana. Melintasi artinya bergerak terus, move on, bergerak terus, jangan stop. Yang sini bisa katakan amin, saudara. Ya, ketika kita melewati lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Seringkali yang menjadi penghambat di dalam kehidupan kekristenan kita adalah kita berhenti di dalam lembah baka, tidak terus bergerak, tidak terus melangkah, tidak terus ikut firman Tuhan, tidak terus untuk berusaha menyenangkan Tuhan, tidak terus untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tidak terus untuk selalu bergerak menuju kepada rencana Tuhan dan seterusnya. Nah, saudaraku kasih Tuhan, kita tahu, kita di Rock ini kita disuruh menaklukkan 7 puncak gunung. Ya, 7 puncak gunung. Kalau saudara yang suka ikutin apa yang dikatakan oleh Pak Arifin, saudara akan tahu ya. Gunung yang pertama art and entertainment, yang kedua business, yang ketiga church, gereja, ya. Yang keempat adalah develop the poor, pelayanan diakonia, menolong orang yang susah. Kelima education, pendidikan. Yang keenam adalah family, keluarga-keluarga dipulihkan. Government, mulai masuk ke dunia pemerintahan. 7 puncak gunung itu tidak mungkin bisa kita taklukkan atau daki kalau kita menjadi Kristen lembah, Kristen yang tidak mengalami kemajuan, Kristen yang mengalami kemandulan sehingga tidak menghasilkan buah. Lembah air mata. Satu hari ada seorang penjaga sekolah. Penjaga sekolah ini orang yang punya dedikasi yang tinggi, disiplin, rajin, dan pokoknya kalau begitu jam sekolah mulai, ya pintu gerbang itu ditutup.
sehingga guru-guru yang nggak disiplin itu nggak suka. Ya, kenapa nggak suka? Karena dia harus jalannya muter lewat belakang, karena gerbang depan itu ditutup. Kenapa ditutup? Karena sudah jamnya. Beberapa guru-guru ini sudah mulai berunding, terutama mereka yang nggak suka disiplin. Ini penjaga sekolah ini, ya, sok rajin, sok disiplin. Lalu kemudian mereka berunding, gimana caranya supaya penjaga sekolahnya dipecat. Dicari salahnya nggak ketemu, dicari salahnya ini nggak ketemu, rajin yang ya rajin, ya mau dibilang nggak jujur dia jujur, ya. Lalu diketemukan satu kesalahan adalah penjaga sekolah ini buta huruf. Wah, itulah namanya manusia. Manusia sebaik-baiknya manusia, kalau dicari salahnya pasti ketemu. Ya saudara, pasti ketemu saudaraku, ya. Meskipun kita hidup benar, ada saja celah kalau kita mau dicari salahnya. Lalu kelemahan daripada sang penjaga sekolah ini dibawa kepada kepala sekolah. Bapak kepala sekolah, kita ini kan lembaga pendidikan. Malu dong, salah satu yang bekerja di tempat ini tetap buta huruf. Ini perlu diganti Pak, sama yang melek huruf Pak. Ya saudara. Lalu kemudian kepala sekolah setuju, dan kemudian si penjaga sekolah ini dipecat. Nah, rupanya penjaga sekolah ini diperhatikan oleh salah seorang pengusaha yang anaknya sekolah di sana. Ya. Pengusaha dia tanya pada anaknya, itu penjaga sekolah yang suka kalau papa datang dia buka pintu itu, kok papa udah lama gak lihat? Wah, udah dipecat Pak. Loh, kenapa dipecat? Nggak tahu Pak, katanya buta huruf Pak, dipecat. Lalu papanya bilang begini, coba kamu cari nomor teleponnya, kasih tahu papa mau ketemu sama dia, ya. Lalu anaknya tanya, ketemu nomor handphonenya, dan singkat cerita si penjaga sekolah yang dipecat ini bekerja pada pengusaha ini. Dipercayakan banyak hal, dipercayakan, sampai menjadi orang yang diberkati Tuhan dan lalu beli tanah. Waktu beli tanah dia datang ke notaris. Waktu buat akte jual beli, ya pertama ini, yang kedua ini tanda tangan. Waktu disuruh tanda tangan, saudaraku, sang penjaga sekolah yang sudah diberkati ini bilang sama notaris, Pak notaris, kalau boleh jangan tanda tangan Pak, cap jempol aja Pak. Loh kenapa? Saya nggak bisa baca tulis Pak. Loh, notaris bilang, Bapak nggak bisa baca tulis sekaya ini, gimana kalau Bapak bisa baca tulis? Penjaga sekolah ini bilang, Pak notaris keliru. Kalau saya bisa baca tulis, hari ini mungkin saya masih jadi penjaga sekolah. Artinya saudaraku, di tengah masalah, mungkin orang bisa mereka-rekakan yang jahat, orang bisa merancangkan satu yang buruk pada saudara. Tapi kalau saudara hidup dalam kebenaran, percayalah, itu batu lompatan untuk membuat saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya saudara. Ya, karena itu jangan pernah berhenti. Air mata mungkin terjadi, saudara mungkin sepertinya hidup dalam penderitaan, kesedihan. Tapi percayalah, tidak akan pernah selamanya orang benar dibiarkannya menderita. Yang kedua, lembah yang kedua, saudara. Hosea pasal 2:14, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Ya, kita tahu di awal tahun Bapak Gembala sudah memberikan satu visi bahwa inilah tahun kesempatan, ya, new opportunities, kesempatan atau pintu-pintu berkat. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu ia berangkat keluar dari Mesir. Lembah yang kedua adalah lembah Akor atau lembah godaan, Valley of Temptation, lembah godaan. Ya, iblis akan menahan orang untuk tetap di lembah dengan digoda. Dan saya mau kasih tahu saudaraku, iblis itu menggoda tidak dalam hal apa yang saudara kuat. Dia tidak akan goda saudara. Saudara digoda apa yang saudara lemah. Makanya banyak orang bilang gini, setahu saya dia udah bertobat loh, dia sudah tidak melakukan itu lagi loh. Tapi kenapa ya jatuh ke sana? Karena iblis berusaha membuat orang jatuh pada sisi lemahnya. Jadi kalau saudara kuat di satu sisi, iblis tidak akan serang itu. Kenapa? Karena iblis tahu kau nggak akan jatuh dalam hal itu. Tetapi apa yang menjadi kelemahanmu, di sana dia akan diserang. Satu hari ada sepasang pria dan wanita masuk ke dalam bilik ATM. Mau ambil uang tentunya.
Waktu masuk ke dalam bilik ATM, dia lihat di mesin ATM itu ada uang yang sudah nongol begitu, tapi belum diambil oleh yang tarik uang. Ya, yang cowok bilang begini, wah ini pasti ada orang kelupaan. Ya, lupa, dia mungkin buru-buru, dia lupa ambil duitnya. Yuk kita ambil, kita bawa ke dalam. Kebetulan banknya di belakang mesin ATM-nya itu di depan bank. Ya, maksudnya dia mau serahin kepada customer service di dalam bank. Lalu yang wanita bilang, loh kenapa diserahin? Ya, ini kan jawaban doa. Kan kita mau nikah, kita mengharap berkat dari Tuhan. Ini kan Tuhan udah siapin, kamu tinggal masukin kantong, nggak ada yang lihat. Yang cowok bilang, enggak, kalau orang berkati aku terima. Tapi ini bukan milik kita, bukan hak kita. Ya, ini pasti nanti yang tarik dan dia lupa itu pasti dia datang. Ya kan, lebih baik kita kembalikan. Yang wanita itu berpikir dalam hati, cowok sejujur ini aku nggak salah pilih. Ya, soal kecil saja dia jujur. Wah, sudah. Jadi dia merasa mantap si wanita ini dengan lihat kejujuran si pria ini. Lalu kemudian uang itu dia bawa masuk ke dalam, dia serahin customer service, dan customer service bilang, wah Pak, kami terima kasih atas nama bank Pak, tapi ini Bapak ini saya lihat satu hal yang khusus Pak, saya mau perkenalkan sama manajer bank supaya bisa kenal Pak, Bapak ini luar biasa jujurnya. Ya, lalu manajer bank keluar, dan ya udah biasa, terima kasih. Lalu kemudian si pria ini ingin pamit pulang. Ya, udah Pak, ya saya permisi dulu. Yang penting uangnya sudah saya serahkan. Nanti kalau pemiliknya datang, Bapak tinggal serahkan saja. Ya. Lalu kemudian manajer bank bilang, Pak, jangan dulu, jangan pulang dulu Pak. Di sana yang lagi ngantri Pak, ya, lagi di depan teller itu Pak, itu ada yang wartawan salah satu Pak, biar Bapak difoto, dimasukkan koran sebagai pria terjujur, ya, se-Singapura 2014 ya, ya, lalu, ya, oh jangan Pak. Loh kenapa jangan? Cuma 5 menit. Bukan Pak, kalau masukin koran nanti istri saya tahu Pak, ini selingkuh saya Pak. Nah, jadi saudara, soal uang dia jujur, ya kan? Soal cinta dia mudah pindah ke lain hati. Artinya itulah kelemahan dia. Nah, setiap orang itu punya kelemahan. Kadang-kadang orang bilang, enggak, kalau aku soal cewek mau secantik apa aku nggak tergoda. Mungkin itu sisi kuatnya. Tapi mungkin kalau diserahin uang 10 juta dia bisa korupsi. Jadi saudaraku, setiap kita akan mengalami godaan. Jangankan kita, Tuhan Yesus saja digoda. Dan iblis itu tahu, Tuhan Yesus tidak digoda dalam keadaan lapar, dalam keadaan kenyang, dalam keadaan lapar. Orang dalam keadaan lapar, apakah lapar soal makanan, lapar soal seks, lapar soal kedudukan, lapar soal pujian, lapar soal popularitas, apa yang menjadi kelaparan manusia, iblis akan mudah untuk menyerang dan menggoda kita. Tetapi kalau saudara tetap andalkan Tuhan, saudara bisa berkata, aku lemah, tapi bersama dengan Tuhan aku lakukan perkara yang dahsyat. Haleluya saudaraku. Ya, ini lembah kedua yang iblis selalu taruh untuk membuat kita jatuh. Ya, saya sangat prihatin dan saya mau berangkat ke sini, saudaraku. Saya dapat email yang menyedihkan. Seorang pejabat Gereja Betel Indonesia, bukan dari Rock kabar baiknya, tapi dari Gereja Betel Indonesia, email saya, ya saudaraku, karena kebetulan saya sebagai ketua BPD GBI Bali dan NTB, jadi kadang-kadang istri pejabat apa itu suka ngadunya itu ke saya supaya saya tanganin, mungkin supaya dipecat, begitulah saudaraku. Ya, suruh antar suaminya itu ke bandara. Sampai dia bandara, karena katanya mau pergi ke Jakarta, ditugaskan kantor. Tetapi sampai di bandara, saudaraku, ya, istrinya pulang, mungkin cium pipi kiri, pipi kanan, pulang, ya, dan apa, hati-hati. Ternyata saudaraku tinggal sama wanita lain di kota yang sama. Ini di Bali, saudara. Nah, jadi istrinya kirim email kepada saya, ya, dan mengadu untuk saya tanganin. Tapi saya tidak sempat tanganin karena keburu kesini. Artinya apa? Ini bisa dialami oleh semua orang. Karena itu berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Karena roh memang kuat, tapi daging kita lemah. Bersama dengan Tuhan, saudara tetap kuat. Haleluya, saudaraku. Ya, kita lihat yang ketiga.
Bilangan 32 ayat 9. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri ini dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ya, jadi yang ketiga ini, saudaraku, adalah lembah kemalasan. Ya, Valley of Laziness. Kenapa malas? Karena melihat hal-hal yang membuat enggan hati mereka. Ya, ada banyak dalam hidup ini, saudaraku, yang membuat kita menjadi enggan, menjadi malas, menjadi nggak bergairah, menjadi nggak semangat lagi, menjadi nggak all out lagi, ya setengah-setengah aja. Nah, saudaraku kasih Tuhan, mereka takut karena mereka melihat kenyataan yang tidak sesuai dengan janji Tuhan. Katanya janji Tuhan itu negara yang akan dikunjungi, negara yang akan diberikan, tempat yang akan diberikan itu penuh susu dan madu, tapi kenyataannya mengerikan. Saudaraku, jangan pernah kita menjadi enggan dan malas. Kalau orang menjadi enggan dan malas, dia nggak akan mau sungguh-sungguh lagi. Kita kadang-kadang diberikan satu keadaan, tetapi tahulah saudara, bahwa keadaan itu untuk membuat kita tetap memandang kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Saya nggak tahu kalau orang Singapura hobi pelihara ikan arwana nggak ya. Kalau di Indonesia itu orang hobi pelihara ikan arwana. Dan ikan arwana itu katanya, saya nggak ngerti ikan arwana, ya, yang matanya melihat ke bawah itu murah. Murah. Ikan arwana yang mahal matanya melihat ke atas. Satu hari ada seorang pemilik arwana yang ahli tentang ikan itu menempatkan ikan itu ke dalam gentong. Ya, apa gentong Pak orang sini? Gentong nggak ya? Ya, tempat dari tanah itu, saudara ya, dimasukkan ke sana. Kenapa? Karena dengan gentong yang gelap dan sempit itu membuat ikan arwana itu matanya dipaksa diterapi untuk melihat ke atas. Kenapa? Karena cahaya sinar cuma ada dari mulut gentong itu di atas. Ya, dengan keadaan gelap membuat dia diterapi saudaraku bisa melihat ke atas. Berapa lama dia di dalam gentong tergantung berapa lama matanya bisa melihat ke atas. Itu seperti kita orang Kristen. Kadang-kadang kita ini nggak harusnya ada di gentong. Kita harusnya di display di akuarium. Ya, jadi kalau orang sorot saudara, ya dikata-katain, jangan marah, engkau sedang display, karena itu tetaplah hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Tapi ada saatnya saudaraku, kita dikeluarkan dari gentong, dari akuarium, dikeluarkan masuk ke gentong, muter-muter di gentong, ya gelap rasanya. Kok sepertinya ikut Tuhan ini ya begini-begini aja, ya muter-muter hari-hari, hari pagi malamnya gitu-gitu saja. Pertanyaannya, berapa lama ikan itu ada di gentong? Sebulan bisa, 2 bulan bisa, setahun bisa, 5 tahun bisa, tergantung berapa cepat dia bisa membuat matanya melihat ke atas. Seringkali kita sibuk dengan urusan yang di bawah. Ya, sibuk lupa kita, mata kita nggak memandang ke atas. Kita seringkali lupa bahwa semua datang daripada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seringkali kita terpaksa dimasukkan ke dalam gentong, bukan untuk menyiksa. Pemilik akuarium bukan untuk menyiksa dia masukkan gentong. Dia membuat satu terapi untuk matanya bisa melihat ke atas. Kalau saudara hari ini rasanya hidupmu ada dalam gentong, ya, kok kayaknya begini, ya, kok nggak sesuai sama janji Tuhan, kok sepertinya hidupku ya begini saja. Jangan kecil hati, sadari semua yang kau peroleh berkat datang dari Tuhan. Dan biarlah semua saudara melihat ke atas untuk mempersembahkan semua darimu Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Atau saudara bisa melihat itu semua, tidak terlalu lama saudara akan mengalami red happening. Kau dikeluarkan dari gentong, dimasukkan di akuarium. Ya, saudaraku, dikagumi orang, dilihat tempat nyaman, tempat yang indah. Semua itu tergantung berapa cepat kita bisa melihat kebaikan daripada Tuhan. Ya. Yang keempat, saudara, Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, di sini dikatakan sekalipun aku berjalan. Tuhan tidak suruh kita kemah, camping, tinggal atau stok di lembah kekelaman. Berjalan, artinya tetap bergerak, artinya tetap lakukan firman Tuhan, artinya tetap melayani, artinya tetap membaca firman Tuhan, artinya tetap berharap kepada Tuhan, artinya tetap beriman kepada Tuhan. Jangan berhenti meskipun ada lembah kekelaman. Ini bicara apa, saudaraku? Lembah kekelaman bicara tentang ancaman atau intimidasi, ya. The valley of the shadow of death, ya, lembah kekelaman. Kadang-kadang sebagai anak Tuhan kita mengalami seperti itu. Ada satu jemaat saya, saudara, orang Bali asli. Dia tinggal di sebuah desa 30 km dari kota. Dia punya satu toko jual kebutuhan hari-hari, beras, gula, kopi, ya, kebutuhan hari-hari lah. Waktu dia ikut Tuhan, saudaraku, dalam beberapa bulan orang nggak boleh belanja ke tokonya. Ya. Saudara biar tahu kalau di Bali cukup ketat kalau hal-hal seperti itu, ya. Yang pertama, kalau ikut Tuhan nggak boleh dikubur di tanah desa, itu udah pasti. Ya, artinya harus pindah ke kota, kubur di kuburan Kristen, nggak boleh di sana. Ya, lalu yang kedua biasanya nggak terima warisan. Ya, orang Bali biasanya warisan itu tanah, sawah atau apa itu. Nah, si anak Tuhan ini enggak, orang nggak boleh belanja di tokonya. Kalau orang dewasa dendanya 20.000, anak-anak dendanya 10.000. Kemudian karena toko nggak ada orang belanja, tentu nggak ada income, saudara. Dia mulai berpikir, aku ikut Tuhan, dulu nggak ikut Tuhan kok rasanya semuanya lebih lancar, semuanya lebih gampang, semuanya sepertinya lebih oke. Ya, lalu dia mulai berpikir, kenapa ya? Lalu dia ingat, Tuhan kan bukankah Tuhan bilang untuk ikut aku, sangkal diri, pikul salib dan ikutlah aku. Nah, waktu dia mulai merenungkan firman itu, dia menjadi kuat, saudaraku, dan dia mulai berbuat baik, ya. Dia nyapa sama tetangga, dia ramah pada tetangga, sampai tetangga itu kalau sakit, saudaraku, dipanggil anak Tuhan itu untuk berdoa, dan Tuhan pakai sehingga lewat didoakan yang sakit jadi sembuh. Lalu kemudian mereka bisa terima, dan hari-hari ini di tempat itu sudah ada KM, Komsel, saudaraku, dan anak Tuhan ini bisa diterima oleh Tuhan. Artinya tetaplah percaya bahwa, saudaraku, ancaman intimidasi tidak akan pernah membahayakan saudara sepanjang saudara hidup dalam kebenaran. Yang setuju bisa katakan amin. Ya, jangan pernah biarkan itu menjadi satu penghambat untuk saudara nggak berani maju, nggak berani melihat kemuliaan Tuhan yang besar yang akan dinyatakan di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi seringkali ada ancaman, ada intimidasi, ada seperti sesuatu yang membuat kita mengalami, wah, keadaannya jadi tambah bahaya, tambah gawat, ya. Jangan pernah biarkan itu. Percayalah, saudaraku, perlindungan Tuhan tetap akan Tuhan nyatakan. Di situ dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dipakai oleh si gembala, dan ini bicara tentang domba. Domba itu, saudaraku, binatang yang nggak punya alat bela diri. Ya, domba mau cakar-cakaran nggak bisa. Ya, mau tanduk-tandukan nggak bisa, mau lari cepat nggak bisa. Ya, saudaraku, jangankan lari cepat, domba ini menurut hasil survei nggak bisa keluar dari rombongan lebih dari 100 meter. Kalau misalnya nih ada sekawanan domba, dia keluar lebih 100 meter, dia bingung. Nggak ada hujan, nggak ada petir, dia kenabrak, lari kiri kanan bingung. Itu sama seperti orang Kristen. Keluar nggak ke gereja, wah kan Tuhan ada di mana-mana, bingung. Keputusannya selalu keliru, dan keputusan yang keliru itu seringkali membuat dia jadi berkata, iya, aku jadi nggak ada damai. Putusin ini salah, putusin itu salah, kerjakan ini salah, kerjakan itu salah. Nah, saudaraku, kita domba nggak bisa hidup sendiri. Kita harus ada dalam tengah komunitas dan harus dekat gembalanya, Gembala Agung, ya, Bapak di sorga dan Bapak di bumi. Bapak di bumi ya tentu Pak Hari, ya kan, saudaraku. Butuh dekat dengan gembalanya sehingga saudara selalu dibimbing dan dituntun kemana? Ke air yang tenang.
gadamu dan tongkatmu. Gada dipakai untuk menghalau binatang yang akan menerkam, dan tongkat ini perlu untuk menegur waktu dia mengalami, mungkin dia lari dari rombongan, mungkin dia bandel, mungkin dia sesuatu yang kadang-kadang membuat si gembala harus menggunakan tongkat. Artinya begini, saudara, Tuhan itu punya dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, mengasihi dan mendidik. Mengasihi dan apa, saudaraku? Mendidik. Karena itu kita perlu untuk hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menggunakan gada dan tongkatnya. Yang terakhir, yang kelima, 2 Tawarikh 20:25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah Pujian. Tentunya bukan dalam rangka KLC, ya saudara, ya. Mereka kumpul, ini lembah pujian di sana. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamai tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan bersukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Ya, saudara kasih Tuhan, ini adalah lembah kelima. Apa namanya? Namanya lembah Berakah, atau kalau saudara sepupu kita bilang Barokah. Ya saudaraku, Barokah, Berakah itu lembah berkat atau kenyamanan, the valley of blessing. Ya, jadi kalau diberkati itu jangan berpikir saudara tenang-tenang aja. Ya, itu lebih sulit loh saudaraku. Ya, lebih sulit kalau orang lagi keadaan nggak ada kerjaan, bisnis lagi sepi, doa puasa ayo, doa malam ayo, doa apa aja ayo, pelayanan kemana ayo, ya saudaraku. Tapi kalau diberkati ini susah saudaraku, ya nggak gampang. Jadi kalau saudara diberkati ini juga bukan berarti selesai semuanya, nggak ada tantangan, enggak. Ini juga bagian daripada yang apa namanya, spirit of Amalek itu taruh untuk membuat saudara sibuk dengan pekerjaan sehingga nggak ada lagi waktu untuk Tuhan. Teman saya waktu baru zamannya persekutuan doa, ada satu anak Tuhan itu semangat benar, doa pelayanan ke desa, ya apa saja, wah dia begitu antusias, ya antusias, ya kalau ketemu selalunya lagunya rohani, ya saudaraku, pokoknya semangat saudaraku. Lalu tapi kemudian bisnisnya, usahanya tambah turun. Mobil dijual, motor dijual, kulkas, sofa, mesin jahit, semua habis. Terakhir milik satu-satunya cincin kawin. Ya, dia datang pada saya, Pak, sudah nggak ada yang bisa dijual Pak. Supaya saya nggak utang Pak, boleh nggak jual cincin kawin? Loh, saya bilang bukan soal nggak boleh, bukan soal boleh nggak boleh. Kok Bapak sampai berpikir mau jual itu Pak? Itu kan sudah sebagai tanda ikatan untuk pernikahan Pak. Ya janganlah Pak. Gini loh Pak Thomas, maksudnya ya sekarang saya jual, nanti kalau saya udah diberkati saya mau beli yang lebih bagus. Ya kalau soal Bapak mau beli cincin, saya bilang itu nggak masalah, tapi ini jangan dijual Pak. Kalau Bapak mau beli cincin lain silakan, tapi jangan dijual Pak. Terus gimana Pak? Sudah nggak ada lagi Pak, habis rumah saya, seluruhnya saya jual Pak. Ya supaya nggak utang gimana? Saya berpikir begini saudara, manusia itu nggak mungkin dikasih 0 talenta oleh Tuhan. Betul ada yang 5 talenta, ada 2 talenta, minimum 1 talenta. Nggak ada 0 talenta. Nah seringkali talenta itu dipendam dalam tanah sehingga tidak dikembangkan. Saya mulai gali, Pak, nggak mungkin Pak, Bapak pasti perlu Tuhan kasih minimum sedikitnya tuh 1 talenta ada. Lalu saya mulai gali, ya. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Bapak ini nggak bener-benerin motor gitu Pak, bengkel gitu, bisa nggak Pak? Aduh, bongkar bisa Pak, masangnya nggak bisa. Itu sama ya kan? Ya misalnya ini Pak, servis AC gitulah ya, 5 servis. Aduh belum bisa Pak, takut Pak. Lalu apa?
Saya mulai gali karena saya percaya nggak mungkin orang itu tanpa talenta. Minimum satu itu pasti ada. Lalu saya mungkin bahasa Inggris, waduh Pak, bahasa Inggris cuma tahu yes no aja Pak. Ya. Akhirnya kemudian dia ingat, oh dia bisa bahasa Mandarin gitu. Jadi guide juga. Waduh Pak, jadi guide kan saya nggak ngerti Pak. Ini candi ini tahun berapa didirikan oleh siapa sih? Ya sedang beli buku. Ya setelah beli buku, ujian harus minta license, jangan jadi guide gelap. Ya setelah ujian dapat license, nanti baru hubungi travel. Ya jadi guide. Ya. Lalu kemudian dia belajar, ujian dapat license jadi guide. Ya. Wah luar biasa. Saksi kalau lagi komsel, dahsyat, luar biasa. Tapi lama-lama hari Minggu kok nggak kelihatan ke gereja. Loh Pak, kok nggak ke gereja? Pak, tamu-tamu tuh nggak bisa diajak ini Pak, ngerti Pak. Saya udah bilang Pak, ya tamunya nginep berenang aja di hotel dulu hari Minggu, ya kan? Ya ke pantai dulu, ke Kuta, kayak kemana saya ibadah dulu, nanti baru saya. Oh, tamunya nggak mau Pak, hari Minggu dia nggak mau di hotel Pak. Jadi ya namanya saya guide Pak, terpaksa antar nggak ke gereja. Minggu depan juga gitu, minggu depan juga gitu Pak. Tapi seru Pak jadi guide Pak. Serunya gimana? Jadi guide itu ternyata Pak nggak boleh bilang nggak tahu Pak. Jadi kita harus ngomong aja, dia nanya apa jawab aja, bener atau salah urusan belakang. Contoh, ini didirikan tahun berapa? Ya tahun 1435, bener Pak nggak tahu dulu. Jadi saya mulai ingat, bayangkan kalau kita lagi ke luar negeri tour kan, ya kan, dijelasin ini bener apa nggak tahu juga loh, ya kan, karena guide itu nggak bisa bilang, waduh saya nggak tahu gitu kan, ya kan, jadi dijawab aja. Dan akhirnya ini ngomong soal turis, itu satu hari ada satu gadis bule itu mendarat di bandara Ngurah Rai di Bali. Lalu dia naik taksi, setelah naik taksi dia tanya pada supir taksi, tentu dalam bahasa Inggris, Pak supir, ya gadis-gadis di Bali ini hobinya makan apa? Ya supir taksi juga nggak boleh bilang, waduh nggak tahu ya, harus jawab dia mulai mikirin makan apa ya. Lalu si supir bilang, oh gadis di Bali itu sukanya kalau siang-siang gini tuh makan rujak. Ya, lalu si bule nanya, apa itu rujak? Ya, lalu si supir taksi mulai jelasin, rujak itu ya mangga yang muda, yang asem, itu dipotong, diiris, ya, lalu ketimbun, ya kan, lalu jambu dipotong, ya, dibuatkan bumbu, bumbunya itu dari gula, lalu campur ini diulek, ya kan? Si bule mulai bingung. Apa seperti salad, apa seperti apa, ya kan? Ya dicoba dijelasin. Ya, bulenya cuma manggut-manggut saja. Ya, tapi saya waktu ngomong rujak dan saya bilang mangga asam, saya lihat beberapa daripada saudara mulai menelan sesuatu. Kenapa? Karena saudara punya pengalaman pribadi dengan rujak. Sedangkan bule itu nggak pernah tahu apa itu rujak. Begitu juga dengan kita. Kalau saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, waktu saudara berkata Tuhan itu baik, saudara bisa merasakan kebaikan Tuhan. Sementara kalau saudara nggak punya pengalaman pribadi, WL mau bilang Tuhan itu baik, baik apa? Ya, aku nggak dapat kerjaan susah, jodoh susah, ini susah tuh, ya kan, saudaraku. Karena itu tuh, tetap harapkan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Waktu saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara akan tetap percaya bahwa saudara akan mengalami real happening. Kadang mungkin nggak enak, kadang mungkin mengalami banyak tantangan dan persoalan, tapi saudara tetap berkata, aku tahu ini adalah bahan baku untuk kesaksian yang luar biasa. Haleluya. Testimoni itu kan ada 4 huruf di depan, TST, tes. Testimoni di depannya 4 huruf. Jadi tes itu nggak bisa saudara hindari supaya testimoni keluar dari mulut kita untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan yang kita sembah. Haleluya, saudaraku. Dan sekolah dunia dan sekolah dengan Tuhan itu beda. Kalau sekolah dunia, saudara dikasih pelajaran baru diuji. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 baru diuji. Kalau sekolah dengan Tuhan enggak, diuji dulu. Saudara nggak ngerti pelajarannya,
Ya, apa maksudnya aku kok harus masuk ke ICU? Apa harus maksud Tuhan kok aku mengalami kecelakaan? Apa maksud Tuhan kok aku ditipu orang? Apa maksud Tuhan kok aku mengalami kebangkrutan? Apa maksud Tuhan kok aku akhirnya ketemu orang dan akhirnya dia bohongi aku? Kadang-kadang kita nggak ngerti, tetapi tetaplah bersyukur, tetaplah percaya, karena pelajarannya sudah akan tahu kemudian. Oh, tempoh hari masalah itu terjadi, ada maksud Tuhan. Karena itu tetaplah setia, percaya kepada Tuhan, karena engkau akan melihat bersama dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati saudara.